Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Kabar kami baik, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Siapa ketua kelas di kelas ini? Saya, Pak. Apakah semuanya hadir? Hadir semua, Pak. Oke. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja guru akan menjelaskan materi kita pagi hari ini, yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, guru ingin tanya, apakah ada yang tahu apa itu rotasi dan revolusi bumi? Ya, betul sekali. Rotasi bumi adalah peredaran bumi yang mengelilingi sumbunya atau prosesnya dari arah barat ke timur. Jadi seperti ini, misalnya ini bumi, terus ini posisi matahari, jadi dia akan bergerak mengelilingi bumi pada porosnya. Jadi itu yang dimaksud dengan rotasi bumi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dampak atau akibat dari terjadinya rotasi bumi. Sebelum itu, adakah dari anak-anak yang tahu apa saja dampak atau akibat dari terjadinya rotasi bumi? Oke, yang pertama terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua terjadinya perbedaan waktu di berbagai permukaan bumi. Kemudian yang selanjutnya gerak semu harian bintang atau seolah-olah matahari yang bergerak berputar dari arah timur ke barat mengelilingi bumi. Kemudian yang selanjutnya perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke revolusi bumi. Sebelum itu, adakah dari anak-anak yang tahu apa itu pengertian dari revolusi bumi? Ya, betul sekali. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Kemudian, revolusi bumi biasanya memerlukan waktu terjadinya sekitar 365,25 hari atau selama 1 tahun. Jadi di sini itu merupakan proses lama waktu dari terjadinya revolusi bumi. Biasanya arah revolusi bumi berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaruh dari revolusi bumi. Yang pertama, perbedaan lama siang dan malam. Kemudian revolusi biasanya terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Jadi di sini yang pertama terjadi pada tanggal 21 Maret dan 23 Desember. Biasanya ditandai dengan kutub utara mendekati matahari, sedangkan kutub selatan menjauhi matahari. Tolong dicatat ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, belahan bumi utara menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi selatan. Kemudian sepanjang panjang siang di belahan bumi utara lebih lama daripada di belahan bumi selatan. Kemudian ada daerah di sekitar kutub utara yang mengalami siang 24 jam dan ada di daerah di sekitar kutub selatan yang mengalami malam 24 jam. Jika diamati dari khatulistiwa, matahari tampak bergeser ke arah utara. Kemudian
antara tanggal 23 September sampai dengan 21 Maret. Ditandai dengan kutub selatan lebih dekat mendekati matahari, sedangkan kutub utara lebih menjauhi matahari. Kemudian, belahan bumi selatan menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi utara. Kemudian selanjutnya pada tanggal 21 Maret dan 23 Desember dengan ciri kutub utara dan kutub selatan berjarak sama ke matahari, sedangkan belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Kemudian sekarang kita masuk ke gerak semu harian matahari. Oke, sebelum masuk ke materinya, Bu Guru ingin tanya, apakah ada anak-anak yang tahu apa itu gerak semu tahunan matahari? Oke, Bu Guru jelaskan. Jadi, yang dimaksud dengan gerak semu tahunan matahari merupakan pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Disebut gerakan semu sehingga itu disebut gerakan semu tahunan matahari. Disebut demikian karena sebenarnya matahari tidak bergerak, tapi seolah-olah matahari bergerak gitu. Jadi sekarang kita masuk ke perubahan musim. Perlu diketahui oleh anak-anak, di bumi kita ini terbagi menjadi dua, yaitu jika dilihat dari musimnya itu terbagi menjadi dua, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Masing-masing belahan bumi itu memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim dingin, musim panas, dan musim gugur. Namun terjadi pada tanggal dan waktu yang berbeda-beda. Di sini pengguru akan jelaskan secara spesifiknya. Yang pertama kita masuk di belahan bumi utara. Di belahan bumi utara sendiri, musim semi terjadi pada tanggal 22 Maret sampai 21 Juni. Sedangkan musim panas terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Kemudian musim gugur terjadi pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember. Dan musim dinginnya terjadi pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Itu untuk musim di belahan bumi utara ya kan. Kemudian selanjutnya musim di belahan bumi selatan. Untuk musim seminya terjadi pada tanggal 23 September sampai tanggal 22 Desember. Kemudian musim panas terjadi pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Kemudian pada musim gugurnya terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 22 Juni, dan musim dingin terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Itu untuk musim di belahan bumi selatan. Oke, sebelum lanjut, Pak Guru ingin tanya, apakah sudah mengerti sampai di sini? Sedikit, Pak. Oke, kita lanjut saja ya, sebentar baru jelaskan lagi. Sekarang kita masuk ke dampak lain yang disebabkan oleh rotasi dan revolusi bumi. Apakah ada yang tahu dampak lain dari rotasi dan revolusi bumi selain yang tadi sudah Pak Guru jelaskan sebelumnya? Ya, betul sekali, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari seperti yang sudah dikatakan teman kalian ya. Oke, yang pertama kita masuk ke gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu peristiwa terhalangnya cahaya matahari yang menuju ke bulan oleh bumi. Di sini perlu diketahui, terhalangnya cahaya matahari yang menuju ke bulan oleh bumi.
Peristiwa ini mengakibatkan bulan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan. Oke, sudah mengerti? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke gerhana matahari. Tapi sebelum itu, ada yang tahu apa itu gerhana matahari? Oke, Pak Guru jelaskan. Yaitu gerhana matahari yaitu peristiwa tertutupnya matahari oleh bulan yang mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Gerhana matahari akan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus atau mereka saling bersejajar. Misalnya ini bumi, ini bulan, ini matahari. Jadi mereka saling sejajar sehingga tidak ada cahaya yang dapat dipantulkan. Kemudian lama waktu untuk berlangsungnya gerhana matahari itu sekitar 7 menit 40 detik. Jadi kalau nanti seandainya terjadi gerhana matahari, anak-anak sudah tahu berapa lama waktu terjadinya gerhana matahari itu. Oke, gini. Oke, mungkin materi kita sampai di sini saja untuk hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru ingin satu orang untuk bisa mereview kembali apa yang sudah Pak Guru jelaskan dari awal tadi. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ulang? Ya, oke, bagus. Terima kasih kepada siswa yang sudah menjelaskan ulang tadi, dan baik sekali. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Untuk materi untuk pertemuan selanjutnya, Pak Guru meminta kalian semua untuk mempelajari materi yang sudah disampaikan, karena minggu depan Pak Guru akan memberikan kuis. Oke? Oke, Pak. Oke. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga, Pak.